warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Main media sosial emang seru banget ya. Bisa dapat informasi baru, teman baru, dan sharing apapun yang kamu mau. Tapi kalau tidak hati-hati, media sosial bisa jadi bumerang dan bikin kecanduan. Bermedia sosial yang salah juga bisa berpengaruh negatif terhadap kesehatan mentalmu loh. Terus, kita nggak boleh main sosmed gitu. Tetap boleh. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia? Pada awal tahun 2025, tercatat lebih dari 143 juta pengguna media sosial, dan sebagian besar berada di usia produktif antara usia 16 hingga 64 tahun. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana bahasa Indonesia di media sosial bisa menjadi cerminan budaya digital antara gaya, gaul, dan beretika. Media sosial awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, atau berbagi informasi. Namun, kini berkembang menjadi ruang yang dapat memengaruhi gaya bahasa masyarakat, terutama di kalangan para generasi Z. Tidak jarang, media sosial juga sering digunakan sebagai tempat penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, atau bahkan penipuan online. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga ada kasus yang menyeret anak di bawah umur. Di era digital, semua orang bisa berkomentar dengan mudah di media sosial. Tapi, tahukah kamu, tidak semua komentar aman untuk ditulis. Hahaha, artis ini jelek banget, mana pantas jadi idola. Bagi Andi, komentar itu hanyalah candaan. Tapi, kenyataannya, komentar seperti ini bisa melukai hati orang lain. Ujaran kebencian bisa menyebar dengan cepat. Satu komentar kecil bisa berdampak besar. Di Indonesia, ada aturan yang melindungi kita dari ujaran kebencian. Menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pelanggaran ini bisa dikenakan pidana hingga 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Media sosial memang tempat berekspresi, tapi ingatlah, kata-kata punya dampak. Gunakan media sosial dengan bijak, pikir sebelum klik. Selain itu, banyak istilah baru yang bermunculan di kalangan Gen Z, seperti FOMO, yang artinya Fear of Missing Out, SBB, sorry baru balas. Bahasa ini memang menunjukkan kreativitas dan keakraban dalam berkomunikasi. Namun, di sisi lain dapat menghilangkan kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Lalu, bagaimana seharusnya kita berbahasa di media sosial? Pertama, gunakan bahasa sopan dan santun. Media sosial memang tempat bebas berpendapat, tapi kebiasaan itu harus disertai tanggung jawab. Yang kedua, pilih kata dengan bijak. Jangan gunakan kata-kata kasar, merendahkan, atau bahkan menghina orang lain. Yang ketiga, gunakan bahasa gaul secara wajar. Boleh pakai kata gaul seperti sabi atau kuy, tapi tetap tahu konteksnya dan bisa memposisikan di mana kita harus berbahasa yang santai dan di mana kita harus berbahasa yang formal. Yang keempat, periksa kebenaran informasi sebelum membagikan kepada orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang yang memberikan informasi hoaks dan bisa merugikan orang lain.
Dengan menerapkan hal-hal sederhana seperti ini, media sosial bisa menjadi tempat yang lebih positif dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan tersampaikan dengan baik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.